Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kasmadi dari SMA 74. Semoga semua sehat. Mari kita mulai pertemuan kali ini dengan baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang APBN. APBN ini adalah materi di kelas 11 dan banyak materi di APBN yang mesti kita pelajari. Ada 4 materi, nanti dilihat di presentasinya. Mari kita mulai saja, konsentrasi dan tetap semangat. Oke, baiklah. Saya akan memulai presentasi yang akan saya sampaikan. Untuk itu, mohon konsentrasi dan jangan lupa tetap juga melihat modul yang sudah saya sampaikan. Baik, izin ya untuk presentasi. Nah, dalam pelajaran kali ini, ya materi kali ini kita akan membahas berbagai sub-pokok bahasan yang cukup banyak dan nanti kan kita bagi materi ini menjadi 2 sesi presentasi. Untuk kali ini presentasinya akan saya batasi sampai pada nomor 2. Untuk nomor 3 dan 4 nanti akan saya sampaikan pada video yang lain. Baiklah, untuk materi APBN ini terdiri dari 4 sub-pokok bahasan. Yang pertama, definisi, fungsi, dan tujuan APBN. 2, prinsip, asas, dan cara penyusunan APBN. 3, sumber penerimaan dan pengeluaran APBN. Dan 4, peran APBN dalam perekonomian. Untuk materi pertama, sub-pokok definisi, APBN adalah sebuah daftar terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran suatu negara atau daerah dalam 1 tahun yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran sebuah negara atau daerah dalam melaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua, maksud saya sebagai pedoman dalam menentukan target pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, dapat mengetahui asumsi-asumsi yang dipakai oleh pemerintah sehingga pembangunan dapat diperkirakan dalam 1 tahun ke depan. Terkait dengan materi kedua, fungsi APBN. Fungsi APBN yang pertama adalah alokasi. Alokasi mengandung maksud atau mempunyai peran sebagai alat atau sarana atau kegunaan APBN ya, bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara itu harus terarah untuk memangkas pengangguran, inefisiensi dalam sumber daya, dan menambah daya guna perekonomian. Kemudian fungsi distribusi itu terkait dengan fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Dengan fungsi ini diharapkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam anggaran negara itu harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan rasa keadilan. Jadi fungsi ini berguna untuk mencapai sama rata, sama rasa antar wilayah dan daerah. Itu fungsi distribusi. Kemudian stabilisasi, fungsi ketiga. Fungsi ini mempunyai arti bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat
melalui intervensi guna mencegah inflasi. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana menstabilisasi tingkat inflasi di masyarakat. Kemudian fungsi perencanaan. Dalam perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Jadi dalam APBN itu akan tergambar dengan jelas apa saja yang direncanakan oleh pemerintah dalam satu tahun. Yang selanjutnya adalah fungsi otoritas atau otorisasi. Fungsi ini terkait dengan anggaran negara adalah tonggak atau pokok atau dasar ya dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Nah, itu fungsi otorisasi atau otoritas. Dan terakhir fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang. Jadi untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Inilah fungsi-fungsi APBN. Yang selanjutnya materi terkait mekanisme APBN. Ini mekanisme ini adalah salah satu tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah dan DPR dalam mengesahkan APBN, RAPBN maksudnya menjadi APBN dan untuk dilaksanakan. Pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat-rapat dengan departemen dan lembaga-lembaga teknis. Prosesnya ini cukup panjang. Jadi tidak cepat atau tidak instan. Artinya direncanakan dari awal tahun hingga sampai akhir tahun, sampai disahkan menjadi sebuah APBN yang akan dilaksanakan untuk tahun depan. Nah, setelah rapat-rapat yang dilakukan oleh pemerintah secara internal dengan departemen atau lembaga-lembaga teknis, maka RAPBN ini atau rencana APBN yang sudah dihasilkan oleh pemerintah diajukan dalam sebuah rapat dengan DPR. Jika ini sudah diajukan, maka DPR melakukan sidang-sidang untuk membahas RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Jika RAPBN ini ya disetujui, maka APBN inilah yang akan dijadikan dasar, landasan, patokan untuk pemerintah melakukan pembangunan selama 1 tahun. Bagaimana jika RAPBN ini tidak disetujui oleh pemerintah, oleh DPR, maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, APBN tahun sebelumnya lah yang digunakan sebagai APBN untuk tahun berikutnya. Nah, terakhir, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Jadi, tidak serta-merta setelah APBN disetujui oleh DPR atau tidak disetujui oleh DPR, langsung dilaksanakan. Harus juga diperkuat dengan Kepres atau keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Bagaimana masih ada yang belum paham tentang mekanisme ini? Nah, kalau sudah paham, maka nanti akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya dalam video atau tayangan berikutnya. Kali ini, inilah materi APBN sampai mekanisme APBN saja terlebih dahulu. Nah, itulah APBN ya, sekilas APBN, definisi, fungsi, dan tujuan, serta mekanisme penyusunan APBN. Selanjutnya nanti minggu depan kita akan belajar
lanjutannya tentang struktur ya, struktur APBN, mulai dari pendapatan, kemudian belanja, serta anggaran yang digunakan. Maksudnya sistem anggarannya. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.